Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi, kuliah online untuk mata kuliah ke-12 Intermediary Business Management, dan yang kita angkat kali ini adalah bisnis keperantaraan pada perusahaan angkutan udara. Penerbangan dan atau angkutan udara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Bandar udara berinteraksi dengan pesawat udara berinteraksi dengan pengelola jalur udara, dan pengelola jalur udara berinteraksi dengan bandar udara. Definisi maskapai penerbangan. Sementara perusahaan angkutan udara atau biasa disebut dengan maskapai penerbangan dapat didefinisikan yaitu sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan atau membentuk kerjasama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama. Jenis-jenis angkutan udara yang beroperasi di Indonesia. Angkutan udara yang beroperasi di wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis sesuai peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan dijalankan oleh Kementerian Perhubungan, bagian Direktorat Perhubungan Udara, untuk dasar hukum bagi perusahaan angkutan udara yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angkutan udara niaga. 1. Angkutan udara niaga. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut bayaran. Angkutan udara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu angkutan udara niaga dalam negeri dan angkutan udara niaga luar negeri. Dua, angkutan udara bukan niaga. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pokoknya. Dan yang ketiga adalah angkutan udara perintis. Adalah kegiatan angkutan udara dalam negeri yang melayani rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. Penerapan teknologi mutakhir. Transportasi udara adalah transportasi yang tergolong menggunakan teknologi tingkat tinggi. Untuk menunjang produksi suatu perusahaan penerbangan dari tahun ke tahun, perlu revitalisasi armada pesawat, seperti menggantinya dengan versi terbaru agar menjamin keselamatan dan keamanan penumpang serta mengurangi biaya pengeluaran akibat seringnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan penerbangan tersebut. Selain itu, demi menunjang kenyamanan dan kemudahan penumpang untuk mendapatkan tiket pesawat, perusahaan penerbangan dapat menggunakan sistem reservasi yang terkomputerisasi atau dengan menggunakan fasilitas internet dan menggunakan sistem pembayaran melalui ATM atau internet banking.
Pihak terkait dengan penerbangan. Setiap perusahaan penerbangan pasti membutuhkan pihak lain untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Yang pertama, pihak ground handling menyediakan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh perusahaan penerbangan dalam menangani pesawat dan penumpang. Contoh, passback, air bridge, passenger boarding, stair, dan lain-lain. Kedua, pihak otoritas bandara menyediakan layanan untuk pendaratan dan take-off pesawat, tempat parkir, hingga pemanduan untuk lalu lintas pesawat itu sendiri. Ketiga, pihak asuransi, pihak penyedia bahan bakar, dan lain-lain sebagainya. Kelebihan alat transportasi udara. 1. Mampu mencapai destinasi yang jauh dengan waktu yang sangat singkat. Kedua, sangat kompatibel untuk membawa atau mengirim benda atau barang-barang penting seperti dokumen ataupun buah-buahan yang mudah busuk. Ketiga, mampu mencapai wilayah yang sulit untuk dijangkau oleh alat transportasi darat dan air. Kekurangan penggunaan transportasi udara. 1. Untuk menggunakan alat transportasi udara, umumnya kita perlu mengeluarkan dana yang cenderung lebih mahal ketimbang menggunakan alat transportasi air atau darat, meskipun ini relatif bagi sebagian orang. Kedua, perjalanan menggunakan alat transportasi udara sangat bergantung dengan kondisi cuaca atau alam, sebagaimana pihak maskapai yang biasa mendelay penerbangan akibat cuaca buruk seperti hujan lebat, badai angin, dan lain-lain. Ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan alat-alat transportasi udara umumnya cenderung lebih mahal ketimbang alat-alat transportasi darat maupun air. Travel agent. Pengertian travel agent adalah suatu perusahaan yang mempunyai tujuan untuk menyiapkan suatu perjalanan bagi orang-orang yang merencanakan untuk mengadakannya. Definisi lain dari travel agent adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan, merencanakan, dan mengurus segala sesuatu mengenai perjalanan, pengadaan penginapan, dan hiburan bagi para wisatawan atau orang-orang yang mengadakan perjalanan. Jasa yang ditawarkan travel agent mengatur dan mengurus pengangkutan udara internasional, pengangkutan udara domestik, penjualan tiket pesawat, kapal pesiar, hotel-hotel dan dalam dan luar negeri, pengangkutan kereta api, pengangkutan bus. Dan informasi ini haruslah informasi yang up to date karena akan memudahkan seseorang menyambung perjalanan dari sarana transportasi yang satu ke alat transportasi lain, dari satu kota ke kota lainnya. Jasa kargo udara. Pengiriman barang atau paket via kargo udara memang dibatasi pada volume dan berat tertentu. Namun begitu, pengiriman cepat menggunakan pesawat ini tetap menjadi pilihan untuk pengiriman barang yang sifatnya darurat. Jauhnya jarak antar provinsi, antar pulau, bahkan antar negara pasti membutuhkan solusi efektif untuk pengiriman cepat ke kota atau negara tujuan. Ketika pengiriman tidak memungkinkan menggunakan kargo darat dan kargo laut, maka kargo udara adalah satu-satunya jawaban. Pengiriman via udara memiliki keunggulan tersendiri dibanding jenis pengiriman lainnya. Hal ini menyebabkan biaya kargo udara lebih mahal dibandingkan jenis pengiriman lainnya. Kargo udara solusi perbedaan geografis antar wilayah. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan
di mana 2/3 wilayahnya terdiri dari perairan dengan jarak antar pulau yang rata-rata sangat jauh. Kondisi ini kadang membuat dunia logistik merasa kesulitan mendistribusikan barang ke kota lain di luar pulau atau bahkan ke luar negeri. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, jasa kargo udara menawarkan solusi pengiriman barang cepat menggunakan kargo pesawat untuk pendistribusian barang antar pulau bahkan antar negara. Jasa ekspedisi kargo udara sangat menguntungkan bagi eksportir dan importir karena lebih mudah bagi mereka untuk mengirimkan barang cepat bahkan dalam hitungan jam. Jasa kargo udara juga merupakan jembatan hubungan bilateral antara negara di mana aktivitas ekspor impor menjadi kegiatan yang berkelanjutan tanpa mengesampingkan peran kargo darat ataupun kargo laut. Hadirnya kargo udara membawa andil besar untuk mempermudah kegiatan bisnis dan ekonomi antar negara. Kargo, seperti yang sering kita bahas, kargo adalah semua jenis barang kiriman yang dikirim melalui laut, kargo laut, atau darat, kargo darat, atau udara, kargo udara. Kargo sendiri merupakan istilah yang erat kaitannya dengan dunia perdagangan antar wilayah dalam satu negara maupun antar negara atau internasional. Kategori kargo: semua jenis barang yang dikirimkan kecuali benda-benda pos, termasuk bagasi penumpang, baik untuk kepentingan komersial, perdagangan atau ekspor import, maupun non-komersial, masuk dalam kategori kargo. Menurut IATA 2005, yang termasuk jenis barang kargo udara adalah barang yang diangkut oleh pesawat dan dilengkapi dengan airway bill, SMU, kecuali benda pos atau jenis barang lain yang masuk dalam perjanjian konvensi pos internasional. Passenger aircraft dan cargo aircraft. Dunia penerbangan saat ini dibagi menjadi dua layanan berbeda, yaitu passenger aircraft, penerbangan sipil atau penumpang, termasuk bagasi kargo, surat dan dokumen, dan lain-lain, dan cargo aircraft, penerbangan khusus, pengiriman kargo saja. Intinya kargo udara adalah pengiriman barang tanpa diikuti oleh penumpang. Pengiriman kargo udara sendiri umumnya dilakukan oleh jasa pengiriman ekspres. Perusahaan kargo udara saat ini untuk kargo Jakarta cukup banyak jasa kargo yang melayani pengiriman via kargo udara. Beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah Cargonesia Express, Federal Express, DHL, dan sejumlah perusahaan kargo worldwide lainnya. Cukup banyak juga maskapai penerbangan yang bekerja sama dengan jasa kargo tersebut, seperti Garuda Airlines, Sriwijaya Airlines, dan Singapore Airlines. Selain melalui kerjasama dengan maskapai penerbangan, kargo udara juga bisa dikirimkan melalui freight forwarder, agen kargo. Perlu diketahui, jika kemasan kargo yang dikirim melalui jalur laut disebut kontainer, maka kemasan kargo untuk kargo udara atau kargo bandara disebut palet. Dokumen kargo. Semua jenis pengiriman, termasuk pengiriman kargo, membutuhkan dokumen atau surat jalan. Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk pengiriman kargo udara dibagi menjadi dua jenis. Satu, surat muatan udara atau disingkat SMU, dan surat muatan udara digunakan untuk penerbangan domestik. Dan yang kedua adalah airway bill. Airway bill digunakan khusus untuk pengiriman internasional. Proses pengiriman kargo
Adapun proses pengiriman kargo udara dilakukan oleh perusahaan jasa kargo dengan menghubungi perusahaan penerbangan sebagai pihak pengangkut untuk mengurus persyaratan pengiriman barang. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka pengirim shipper akan menerima dokumen khusus sesuai tujuan pengiriman kargo. Setelah itu proses selanjutnya yaitu melakukan reservasi kargo melalui booking prosedur. Pemeriksaan pabean. Pihak pabean akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Dalam hal ini pihak pabean yang memiliki kewenangan menentukan apakah barang tersebut layak dikirim atau tidak. Artinya barang yang dikirim tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pihak kepabeanan. Jika reservasi kargo selesai dan barang dinyatakan lolos, maka barang terlebih dahulu disimpan dalam gudang untuk kemudian dikirimkan sesuai jadwal atau reservasi kargo. Oke, baiklah, kuliah daring kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada kuliah daring berikutnya. Sekian dan terima kasih.